Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah ayat 21, 22, 23 pagi ini. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Yubashshiruhum, beri kabar gembiralah mereka, Rabbuhum, oleh Tuhan mereka, birahmatin minhu, dengan rahmat daripadanya, waridwan, dan redonya atau keridaannya, wa jannatin lahum, dan sorga untuk mereka, fiha, padanya, na'imum muqim, kesenangan yang kekal, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha 'indahu ajrun 'azim, sesungguhnya Allah di sisinya lah pahala yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudaramu, aulia, sebagai pelindung, inistahabbul kufra, jika mereka lebih mencintai kekafiran, alal iman, atas keimanan, kalau bahasa kitanya daripada iman, wa man yatawallahum minkum, dan siapa yang mengangkat mereka menjadi pelindung dari kamu, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum, memberi kabar gembira kepada mereka Tuhan mereka, birahmatin minhu, dengan rahmat daripadanya, waridwanin, dan redonya, wa jannatin lahum, dan sorga bagi mereka, fiha na'imum muqim, padanya kesenangan yang kekal, khalidina fiha abada, mereka kekal padanya selama-lamanya. Innallaha 'indahu, sesungguhnya Allah di sisinya, ajrun 'azim, pahala yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum,
janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu wa ikhwanakum dan saudara-saudaramu aulia menjadi pelindung. Inistahabbul kufra, jika mereka lebih mencintai kekafiran, alal iman, daripada keimanan. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang menjadikan mereka pelindung di antara kamu, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat yang kita baca pagi ini sambungan dari yang kemarin, di mana kami sudah menjelaskan, sudah kita bicarakan adanya pengurus masjid yang tidak sholat, kan begitu. Karena Abbas bin Abdul Muthalib itu mengklaim dengan kalimat, wahai Ali, jangan kau terlalu menghina saya. Walaupun saya sampai detik ini belum bersyahadat menjadi pengikut Muhammad, kan ada juga jasa saya berupa memberi minum orang yang naik haji dan mengurus masjid haram. Ali termenung, Nabi pun terdiam. Kenapa? Karena benar juga. Tetapi Allah menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 19 dan 20 sampai 22 sebenarnya. Bahwa siapapun tidak membantah bahwa Abdul Muthalib dan kawan-kawan telah memberi minum orang haji dan telah mengurus masjid haram, tapi nawaitunya beda. Nawaitunya beda. Apa nawaitunya? Bisnis. Tuan memberi minum orang haji, memberikan fasilitas yang wah kepada orang haji, membersihkan masjid haram supaya menjadi lebih ramai agar barang-barang tuan banyak terjual, proyek tuan banyak lewat. Padahal sesungguhnya tidaklah sama orang yang mengurus masjid karena bisnis dan mengurus masjid lillahi ta'ala. Ini sengaja difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran agar jangan muncul Abbas baru. Nah, kan itu maksudnya, yang hidup di zaman sekarang. Karena ada udang di balik batu. Baik itu membangun masjid, maupun itu mengurus masjid, maupun ikut membangun masjid berupa menyumbangkan semen, menyumbangkan besi. Nama itunya apa? Maka dikatakan di sini sebenarnya la yastawuna indallah ayat 19. Mereka tidak sama di sisi Allah. Nah, jadi kalau mengurus masjid itu bagaimana sesungguhnya? Yaitu berdasarkan amanah billahi wal yaumil akhiri, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan berjihad pada jalan Allah, betul-betul murni lillahi ta'ala. Nah, dalam ayat 20, orang yang mengurus masjid sudah berdasarkan jihad, sudah berdasarkan lillahi ta'ala, memberikan tenaga dan waktu. Ya, kalau membangun itu kan sangat lebih lagi. Itu bukan main besar keuntungannya. A'zamu darajatan indallah. Allah memberikan derajat kepada orang itu yang sangat tinggi. Sudah banyak usaha dilakukan oleh para mufassir memaknakan derajat. Akhirnya terakhir kita dengar ada yang memberikan makna kepada derajat itu aura, harga dan nilai seseorang itu di tengah masyarakat. Tingginya bisa sama, beratnya bisa sama, bahkan kulitnya bisa sama, rambutnya bisa sama, namun auranya berbeda, pengaruhnya berbeda. Yang bersangkutan dia sama, bahkan mungkin pendidikannya jauh lebih rendah, tapi dia punya aura tersendiri. Kalau dia sudah datang semuanya pada diam, kalau dia sudah ngomong semuanya pada mengaminkan.
itu namanya aura. Anak kita ada 6, itu yang nomor 3 beda. Anak kita ada 10, kok yang terakhir yang beda, itu namanya aura. Nah, dalam bahasa Al-Quran, darajat, derajat, dia ada tapi tidak kelihatan. Itu akan diberikan kepada siapa? Orang yang mengurus masjid lillahi ta'ala, orang yang membangun masjid lillahi ta'ala, orang yang ikut membangun masjid lillahi ta'ala. Nah, dalam ayat yang kita baca subuh ini, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau dia itu mengurus rumahku benar-benar lillahi ta'ala, meramaikan rumahku. Kata-kata imaratal masjidil haram itu kan juga bisa dimaknakan bukan hanya mengurus, tapi juga ya'muru, meramaikan, ikut menjadi jamaah, on time setiap hari menuju masjid. Nah, apa? Kemarin sudah pernah saya sampaikan, melangkah menuju masjid dengan istiqomah lillahi ta'ala, itu berarti melangkah menuju surga kita. Melangkah menuju surga. Begitu. Makanya pada masa-masa sebelumnya, orang-orang soleh pada zaman dulu, itu kalau usianya sudah senja, dia mengambil tempat tinggalnya itu di surau. Mengambil tempat tinggalnya itu di masjid. Kenapa? Karena kalau sudah di surau, kalau sudah di masjid, itu pasti beribadah. Tidak mungkinlah di surau berkelahi, di surau berbunuh-bunuhan. Nah, kan dia tahu bahwa hari sudah senja, matahari sudah hampir terbenam. Bahkan separuh kakinya sudah bau tanah. Maka dia ambil jurus yang tepat. Apa jurus yang tepat? Dia mendekat ke masjid. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan surga, kemana lagi kita pergi kalau tidak ke masjid? Gak mungkinlah ingin dekat ke surga, perginya ke mall. Gak mungkinlah. Pasti ke masjid. Nah, ini ayat yang memastikan anggapan itu. Orang yang sudah mengurus masjid, dekat dengan masjid, menjadi jamaah masjid, yubassyuruhum rabbuhum. Allah memberi kabar gembira mereka. Memberi kabar gembira mereka, Tuhan mereka, satu, birahmah, mendapat rahmat. Kata-kata rahmat itu dekat dengan rahim. Rahim itu yang paling sering dibaca. Apapun yang mau kita kerjakan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cukup dapat menerima, bahkan mendapat ilmu baru. Nazudir Uman, Pak Nazaruddin Umar sekarang kan jadi Menteri Agama. Sebelumnya apa? Sebelumnya kan Imam Masjid Istiqlal. Dia juga sudah orang ternama di jajaran Kementerian Agama semenjak dari dulu. Dia seorang ilmu tasawufnya dalam itu. Apa katanya? Al-Quran itu kalau disimpulkan, itu isinya adalah Al-Fatihah. Jadi 30 juz itu kalau disimpulkan, itu Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu umul kitab, umul Quran. Nah, kalau Al-Fatihah itu adalah umul Quran, ibunya Al-Quran, lalu Al-Fatihah itu kalau disimpulkan apa? Kalau disimpulkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disimpulkan. Jadi secara keseluruhan, Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah kesimpulan Islam itu sendiri. Nah, sekarang ada kata-kata rahmat. Rahmat itu dari Rahman. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih, dan Allah memberikan rahmat. Bagaimana kita memahami orang mendapat rahmat? Kita pahami saja lawan daripada rahmat. Lawan rahmat, laknat. Nah, orang kalau sudah dapat laknat, Masya Allah. Dalam bahasa kita, kata tidak boleh, kata tidak pucuk, ke bawah tidak boleh, di tengah digigit kumbang. Tidak ada cerita lagi. Suntuk hidup ini, pendek pandangan, singkek pikiran. Kemana pergi? Tabatu bajak itu sudah mendapat laknat namanya itu. Tidak ada yang hidupnya itu betul-betul bongkah. Wa man a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang lari dari petunjukku, dari Qur'anku, dari Islam, maka dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang dangkal. Makin ditambah makin kurang. Bapak Ibu lihat ya, ada orang makin kaya makin miskin dia.
Makin tinggi pangkatnya, makin hina dia. Ada orang kayak begitu. Makin nado, makin menyeso. Sebaiknya kalau kita harta itu gunanya adalah untuk mempermudah kehidupan. Harta itu gunanya adalah untuk memperlancar akses. Kalau kita punya kendaraan agar makin cepat nyampe di tujuan. Kan begitu. Kita punya alat-alat infrastruktur dalam kehidupan berupa harta benda untuk mempermudah kehidupan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Makin dilengkapi, makin susah malah. Itu terlihat. Di waktu hidupnya biasa-biasa saja, berlima bersaudara, rukun, damai, seia, sekata, seilia, samudia. Tapi setelah masing-masing punya harta, kelahi setiap minggu, kelahi setiap bulan. Bahkan sampai tidak bertegur sapa. Malah sampai menuntut di pengadilan. Nauzubillah. Kapan? Setelah masing-masing kaya. Itulah dia makin nado, makin menyeso. Kenapa itu terjadi? Karena yang mereka pendapat bukan rahmat, tapi laknat. Coba kalau dia rahmat yang dia dapat. Makin banyak hartanya, makin menyebar orang dapat kebaikan dari banyak hartanya itu. Makin senang orang sekeliling. Bukan dia saja, bukan keluarganya saja. Orang keliling makin senang. Ada juga. Itu namanya rahmat. Makin tinggi ilmunya, makin banyak siswanya. Makin banyak muridnya. Sekarang tidak begitu. Makin tinggi ilmu, makin sombong. Makin tinggi pangkat, makin dihina oleh orang banyak. Makin kaya, makin pelit, makin dibenci. Itu laknat dia dapat. Nah, makanya orang yang menjadi pengurus masjid lillahi ta'ala, pertama dia akan memperoleh hadiah birahmatin minhu, mendapat rahmat gitu, makin dekat, makin sayang hamba Allah ke dia. Yang kedua, waridwan, dia dapat redha dari Allah. Dia dapat redha, disenangi oleh Allah. Nah, itu dia, disenangi oleh Allah. Nah, kalau disenangi oleh Allah apa? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini jangankan Allah senang, Pak Lurah saya senang, hehe. Pak Wali saya senang kawan. Kalau ada poin dalam kehidupan, Pak Wali aja senang, ada poin enggak. Apalagi gubernur senang. Bagaimana kalau seandainya yang senang ke kita itu Prabowo? Apa kata Prabowo? Jangan diganggu itu dia. Kalau kau ganggu, langkahi mayatku dulu. Kece Prabowo. Nah sekarang siapa yang senang? Bukan manusia. Allah yang senang sama kita. Nah, makanya redha itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Oleh redha ke dia, dia pun redha kepada Allah. Itu bukan main. Saling menyenang dengan Allah. Nah siapa yang akan dapat redha Allah ini? Nah orang yang dapat redha Allah ini ada tandanya Bapak Ibu. Apa tandanya orang dapat redha Allah? Orang senang saja sama dia. Fi wujuhihim min atharis sujud. Nah itu Bu Win. Di wajahnya ada bekas sujud. Nah itu Bu Ta. Ada bekas sujud di wajahnya. Kalau bahasa gaulnya itulah kaneseti kenyo atal kekiro. Senang saja orang ke dia. Orang belum kenal, belum pernah bertegur sapa, tapi otomatis langsung baik orang sama dia. Kenapa? Karena wajah orang baik itu ada kelihatan. Memang ada orang yang curiga saja orang sama dia, pencaliannya itu mulai dicurigai, kedatangannya mulai dicurigai. Ini siapa ini? Ini berbahaya nih. Kalau ini enggak, waduh ini lembut wajahnya, ini senang tampilannya. Itu namanya redha Allah, dia sudah dapat. Senang. Ada orang bilang untuk menguji orang dapat redha Allah dan tidak anak kecil. Anak kecil umur setahun, umur 1,5 tahun. Ada orang ketika anak diambil, anak langsung nangis. Tapi ada juga orang, anak sedang menangis, dia ngambil, senang anak itu. Bahkan kadang lama rauk si anak itu kayaknya. Kenapa itu bisa dijadikan ujian? Karena anak kecil masih suci. Hatinya itu masih bersih. Dia bisa memilih dan memilah siapa yang patut didekati dan siapa yang tidak. Ada anak kecil takut sama dia. Anak siapa saja takut sama dia. Kenapa? Karena pada wajahnya itu ada sesuatu yang ditakuti. Tapi ada senang. Kenapa ada senang?
Karena anak kecil sayang sama dia, karena dia anak kecil itu secara tidak dia sadari, ini orang sayang sama saya. Makanya anak-anak itu jujur. Jangan diajar anak kita menjadi anak tak jujur. Ada seorang bapak bilang sama anak, waduh, saya letih betul, sebenarnya saya janji ini. Nanti kalau dia datang, saya letih betul ini nak, bapak letih betul, bapak tidur ya. Nanti kalau datang tamu bapak, bilang saja bapak tidak di rumah. Sebentar datang tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana bapakmu? Tadi bapak bilang dia letih, lalu dia tidur. Dia bilang kalau datang tamu, bilang saya tidak di rumah. Jujur anak itu. Oh ya sudahlah, nanti dia udah blacklist. Ini orang mengajar anak tidak jujur. Itu rahmat, itu redha. Kemudian yang berikut, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Orang yang mengurus masjid dengan ikhlas, menjadi jemaah masjid dengan ikhlas, tenang di masjid dengan ikhlas, dia mendapat surga. Yang di dalam surga itu ada kesenangan yang abadi. Makanya saya bilang kemarin, melangkah ke masjid adalah melangkah menuju surga. Tak semua orang mampu ke masjid ini. Oh, tentang jarak. Jarak tidak akan mempengaruhi, karena jarak bobot itu hanyalah di dalam alam nyata. Di dalam alam rohani, jarak dan bobot itu tidak ada. Hujan bapayuangnya, paneh balinduangnya, tidak ada cerita. Saya harus ke masjid, tidak ada halangan. Nah, gitu dia. Nah, melangkah ke masjid adalah menuju surga Jannatul Naim. Ini alasan ayatnya. Dia dapat wa jannatil lahum fiha na'imum muqim. Dia dapat rahmat, dia dapat redha, dan nanti masuk surga Jannatul Naim insyaallah. Khalidina fiha abada. Kekal di dalam surga itu buat selama-lamanya. Ada mufasir bilang surga itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga sudah ada surga. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, kan nggak ada disebut surga di sana. Ya Allah, berikan kami hasanah di dunia, berikan kami hasanah di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Hasanah itu apa? Surga. Kan makanya surga dan neraka, hasanah dan nar. Berikan kami hasanah di dunia, berikan kami hasanah di akhirat, dan hindarkan kami dari azab neraka. Berikan kami kesenangan surga di dunia, berikan kami kesenangan surga di akhirat, dan jangan masukkan kami ke dalam neraka. Nah, bagaimana orang yang mendapatkan surga di dunia? Dia tenang, nyaman, dan itu adanya hanya di tempat yang baru saja kita sebut ini, hanya ada di masjid, ada di sholat, ada di puasa, ada di ibadah, ada di sedekah, ada di haji, ada di menolong orang lemah, ada di ukhuwah yang selalu diperapat, ada yang mengunjungi orang sakit, ada di kesibukan dalam bersosial. Pergi BKMT kan nggak dapat jatah, tapi pergi juga, gitu dia. Ada di situ, ada di wirid-wirid kayak begini, kan nggak ada upah yang kita terima, upahnya nanti. Nah, adanya di situ, orang yang gemar di sini dapat surga dia, tenang dan nyaman. Kan nggak ada masalah kalau sudah masuk masjid. Yang masuk lebih awal di depan, yang masuk di akhir belakang, yang di belakang duduk di masjid nggak merasa hina ketimbang yang di depan. Kan begitu kalau dalam masjid. Saya duduk di belakang lebih hina. Kalau masuk ke dalam masjid, yang di belakang tidak merasa lebih hina, yang di depan tidak merasa lebih terhormat. Itulah dia surga Jannatul Naim. Waduh, merinding bulu saya. Nah, jadi makanya hasanah dunia ada, surga di dunia ada. Itu dia. Bukan surga dunia yang maknanya nyeleneh, itu bukan itu. Tapi ketenangan dan kenyamanan dan lebar. Kemana pergi yang jumpa itu bukan musuh. Yang jumpa itu adalah teman-teman dan teman. Orang yang baik pada dirinya, orang baik pada dirinya. Coba, saya pernah ada waktu sibuk kuliah dulu. Di kota itu kan, di Padang itu masih ada bus kota. Ada mahasiswa duduk. Semuanya bangku sudah penuh. Ada orang tua yang masih. Nah, saya berdiri. Orang tua itu duduk. Silakan duduk, Pak. Saya berdiri. Mahasiswanya duduk semua. Saya berdiri. Masuk orang tua lagi. Mahasiswa itu diam saja. Tapi ada orang tua datang lagi. Mahasiswa, Pak silakan Bapak. Kok orang tua yang sebentar lagi tidak dipersilakan duduk? Kok
Kok yang datang sesudah itu dipersilakan duduk oleh mahasiswa ini? Itulah dia hasanah dunia. Kok waktu saya naik tadi mahasiswa itu tidak mempersilakan saya duduk, dia tidak berdiri. Kok yang masuk kemudian mungkin tidak pengurus masjid dia. Mungkin tidak pengurus masjid, mungkin tidak lillahi ta'ala. Itu dia namanya Jannatun Naim. Itu di bandara itu banyak terjadi Bapak Ibu. Di bandara-bandara itu. Bahkan di media sosial juga ada pelajaran-pelajaran itu. Pesawat sudah penuh. Dia terlambat, marah-marah sama petugas itu. Ini enak aja kau masukkan orang. Aku sudah lama menunggu. Ya, Bapak sudah terlambat. Tidak ada lagi Pak. Bapak sudah terlambat. Bangku pesawatnya udah pada penuh. Nggak bisa Bapak marah-marah kayak begitu. Ada seorang ibu yang juga terlambat, tapi dia diam saja. Ya Allah, kalau memang kau izinkan aku berangkat, aku bisa berangkat. Nah setelah Bapak itu marah-marah, dengan tegang dia lari. Enak aja kau yang punya pesawat ini. Lalu ibu terpanggil, ibu, bangku masih ada satu lagi Bu, silakan Ibu masuk. Ibu itu yang dapat jadi. Itu namanya hasanah dunia. Kan barusan di waktu musim Covid kan ada pesawat yang di media sosial itu, dia diam saja. Akhirnya dia sampai ke Mekah kan ada itu. Nah itulah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan surga di dunia dan juga surga di akhirat. Nah siapa yang dapat itu? Yang dapat itu adalah orang yang lillahi ta'ala, mengurus masjid lillahi ta'ala, membangun masjid lillahi ta'ala, ikut membangun masjid lillahi ta'ala, menjadi jamaah lillahi ta'ala, akan dapat yang seperti ini, baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu dia, innallaha indahu ajrun azim, di sisi Allah itu pahalanya sangat besar. Masih itu. Nah habislah menyangkut dengan masalah mengurus masjid. Nah sekarang masih terkait dengan itu sebenarnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan, janganlah kamu pilih. Nah pilih di sini bisa juga dipilih menjadi pengurus masjid, dipilih jadi pengurus organisasi keislaman, ataupun memilih apa sajalah di tengah-tengah masyarakat. Bapakmu dan saudaramu, janganlah kamu KKN, gitulah kira-kira. Hai orang-orang beriman, mentang-mentang anakmu jangan kamu pilih dulu, mentang-mentang pamamu jangan kamu pilih dulu, mentang-mentang temanmu seangkatan jangan dipilih dulu. Baik itu ya bapakmu maupun itu saudaramu, aulia, menjadi pelindung, termasuk menjadi pengurus masjid, menjadi pimpinan-pimpinan apa saja, apalagi menjadi kepala kampung, kepala kecamatan, kepala kabupaten kota, kepala provinsi, kepala negara, presiden dan sebagainya. Jangan kamu pilih lantaran itu bapakmu, lantaran itu saudaramu, lantaran orang dekat kamu. Jangan kamu pilih aulia menjadi pelindungmu. Ini sta'bul kufra, jika mereka lebih cinta kepada kekafiran alal iman ketimbang iman. Nah sekarang kita kembalikan kepada ayat tadi. Abbas di waktu itu dia kan belum muslim, dia lebih istahibul kufra, mereka itu lebih mencintai kekafiran. Memang melawan Nabi Muhammad SAW, memusuhi umat Islam di waktu itu, berarti dia lebih memilih kafir. Janganlah orang yang seperti itu. Nah sekarang ada yang ingin saya sampaikan, ada kecenderungan hari ini, mudah-mudahan berakhir ya, untuk mendahulukan selangkah, mentinggikan selanting, baik dalam berorganisasi maupun dalam mengurus apa saja, tidak terkecuali menjadi pengurus masjid musala. Itu cenderung memilih orang kaya, yang menjadi standar utamanya itu kaya. Bagus dia yang dipilih karena dia kaya. Yo, di samping dia kaya, dia jujur. Alhamdulillah, basi putih diringgi, 2 plusnya jadinya. Nah, kan begitu. Tapi kalau standarnya hanya oleh karena dia kaya, dan juga cenderung memilih karena dia pejabat. Mungkin dia eselon 1, mungkin dia eselon 2, tinggal di dekat itu, dia yang dipilih.
Nah, apa alasan kok dia yang dipilih? Nanti yang namanya masjid, yang namanya musala kan tidak akan berhenti. Pasti syarat dengan pembangunan. Karena dia banyak uang, karena dia banyak akses, dia saja yang dipilih. Kalau itu semuanya lillahi ta'ala, is okay. Is the best. Itu bagus. Tapi kalau orientasinya adalah ke situ, hanya itu saja orientasinya, salah. Nah ini, kenapa? Karena yang menjadi standar utama untuk mendahulukan orang itu selangkah, meninggikan selanting, orang itu dekat kepada iman atau dekat kepada kafir. Itu yang menjadi standar utama. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita yang dinobatkan menjadi pengurus, kita harus mampu untuk menjadi uswah dan orang yang pertama li ta'miril masjid, untuk meramaikan masjid. Masa kan pengurus masjid nggak sholat, kan itu cerita kita. Kalau kita menjadi pengurus masjid, pengurus rumah Allah, dimanapun dan kapanpun, kita secara tidak langsung sudah merelakan diri orang pertama untuk meramaikan masjid itu. Masa kan jadi pengurus masjid datangnya cuma 2 kali ke masjid, pertama di waktu pemilihan, kedua waktu pemubaran, kan tidak bagus itu. 2 kali cuma datang, waktu memilih atau waktu melantik, itulah kurang lebih. Dan yang kedua waktu pengubaran. Pengurus masjid apain itu, kan itu kata orang. Nah, jadi orang pertama yang diharapkan meramaikan masjid, orang yang mengurusnya. Nah, oleh karena itu yang diharapkan pertama kali, tentu dasarnya harus iman. Dasarnya harus lillahi ta'ala. Ya, mau tidak punya waktu untuk itu. Ketika rela menerima amanah, kerelaan menerima amanah itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab bahwa yang bersangkutan siap untuk melaksanakannya. Itu saja. Karena nggak ada gaji di sini. Gajinya 30 hari 1 bulan. Jadi ketika dia rela menerima amanah, berarti dia mampu untuk melaksanakan tugas. Itu saja timbal baliknya. Saya diangkat jadi ketua. Saya pikir kalau ketua harus lebih banyak. Ketika kita menerima amanah itu berarti kita sudah menyatakan kerelaan dan kesiapan untuk meramaikan dan menjadi jamaah utama. Nah, itu yang menjadi dasar. Jangan yang menjadi dasar itu kena teman, kena bapak, kena saudara. Dalam apa saja, apalagi memilih aulia, betul-betul menjadi pimpinan. Nah, jadi ujian utama mencari mantu. Saya ingin usulkan kalau masih ada yang mau bantu, ada orang yang menawarkan, kita jodohkan ke mana? Ya nggak apa-apa, tapi saya tanya dulu ya. Nah, apa pertanyaan pertama? The first question-nya apa? Pertanyaan pertamanya apa? Dia sholat atau tidak? Itu yang pertama. Dia sholat atau tidak? Kalau sembahyang, ya agak jarangnya, jangan diambil. Nah, itu pertanyaan pertama. Bara gajinya sebulan, itu sih ditanyakan juga, namun nomor sekian nggak mungkin lah hidup nggak punya biaya, ya nak? Karena nggak ada makan siang yang free, nggak ada pasti. Tapi bukan itu yang utama, karena rezeki itu Allah yang ngasih. Kaki bergantung di pau, rezeki bergantung di usaha. Mengangu saya di pagi sampai petang itu nak pecah lain. Iya karena abudu wa ya kana sa'in. Berdoanya ya pula usahanya wajib. Jangan na'budu saja. Rezekinya nggak ada. Ya tadi kan udah berdoa. Nggak mungkin lah begitu. Juga harus ada usahanya. Na'budu wa nasta'in. Akan begitu. Jadi pertanyaan pertama, mau nak diangkat jadi teman, mau nak kamu diangkat. Pertanyaan pertama, dia sholat atau tidak? Nah itu aja kalau pertanyaan realnya. Oh dia rajin betul sholat. Nah masuk ini poin. Taat, masuk ini poin, akan begitu. Karena sholat itu adalah utama. As-sholatu imaduddin. Wa man yatawallahu minkum, siapa yang mengangkat atau yang memilih orang-orang yang lebih suka kepada kekafiran timbang iman, nah ujungnya apa? Fa ulaika humuz zalimun. Ujungnya mereka zalim. Ternaya juga ujungnya. Karena begini ibu-ibu, bapak, ada namanya dalam kehidupan manusia itu infal namanya. Infal.
Apa itu infal? Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, apapun profesi dan jabatannya, dia tidak bisa melepaskan diri di satu sifat. Apa itu? Menarik orang ke dirinya. Kalau dia seorang politikus, apa aja ditarik ke politik itu. Kalau dia seorang yang hobi mancing, apa aja ditarik ke mancing itu. Ah, betul, Win. Itu tidak kapal itu. Sedikit-sedikit ujungnya mancing. Sedikit-sedikit udah kemana-mana itu ngomongnya, udah kemana-mana politik. Jadi setiap kita akan cenderung menarik ke situ. Kenapa? Karena itu yang paling banyak mempengaruhi dirinya. Dan apabila ada orang ngomong terkait dengan itu, pemikirnya terbuka itu. Waduh, saya tadi ke Solo lewat Singkara, ada ikan sebesar badan saya. Oh, di mana itu? Langsung dia nyentrom langsung itu. Kenapa? Karena pikirannya di situ. Jadi setiap orang pasti menarik ke dirinya. Nah, kalau dia lebih cenderung kepada kekufuran, bagaimanapun itu mempengaruhi dirinya dalam bersikap dan bertindak. Tapi kalau dia lebih cenderung kepada iman, apapun dia akan ditarik ke iman. Itu yang menjadi ukuran utama. Nah, itu real dan buktinya, BB-nya, barang buktinya di tengah-tengah kehidupan, fakta-fakta di lapangannya itu sangat banyak sekali. Ba'aka-ba'ah. Sebab orang itu pasti burung gagak terbang dengan hitamnya. Kalau burung gagak itu warnanya apa? Hitam. Kalau dia terbang, hitamnya terbawa enggak? Pasti terbawa karena melekat pada dirinya. Seperti itu. Nah, jadi budaya dan kultur atau culture seseorang itu adalah menyatu dengan dirinya. Nah, itu makanya dalam Islam sejak dari dini itu sudah harus ditanamkan kebiasaan baik. Makanya Nabi kita nyuruh ketika makan, bismillahnya itu tolong agak dikuatkan, kata Nabi. Kalaupun tidak akan baca Allahumma barik lana, tapi bismillah saja, bismillah. Orang bertanya, ya Rasul, kenapa harus kuat? Supaya temanmu mendengar, kalau dia lupa dia jadi ingat, kata Nabi. Nah, dia jadi ingat. Sebab manusia itu akan doyan dengan apa yang paling sering didengar dan dengan apa yang paling sering dilihat. Seperti yang pernah saya cerita di kebun binatang Bukit Tinggi itu, ada anak kecil yang ngasih kacang sama beruk, kemudian tangannya dipegang oleh beruk, dia berkata-kata kotor. Bacarui. Orang pada awalnya melihat buruk, pindah melihat anak ini. Dalam benak orang bilang, waduh, anak kecil baru 3 tahun udah fasih. Udah fasih, makhrat cerutnya itu masuk makhratnya. Fasih betul. Ampe kecil. Mungkin dia sendiri belum mengerti apa yang dia bilang. Betul. Tapi pasti otak kita nggak bisa menolak. Kenapa itu yang keluar dari mulut anak? Karena itu yang sering dia dengar. Dari siapa? Dari yang mengasuhnya. Ya pastilah mayoritas anak sebesar itu dikasuh oleh orang tuanya. Karena sering didengar oleh orang tuanya, ketika orang tuanya kaget, ketika orang tuanya terkejut, itu yang didengar. Ketika dia terkejut, itu dia baca pula. Yang barangkali dia sendiri belum mengerti apa kalimat itu. Apa yang paling sering dilihat, apa yang sering didengar, itu yang menjadi karakter dan budaya pada dirinya. Dan kalau sudah menjadi budaya, itu merubahnya udah sulit. Udah sulit. Nah, yang paling berbahaya terbawa ke segala situasi. Kadang membaca Al-Fatihah pun udah keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Malah mau gitu. Karena sudah biasa seperti itu. Nah, itu bahayanya. Makanya dari kecil, budaya-budaya kecil harus tanamkan agar tumbuh dengan baik. Jadi janganlah ditunjuk, janganlah dipilih jadi teman, jadi segala macam. Makanya orang tua bilang sama anak, nak, pandai-pandai memilih teman. Pandai-pandai memilih teman. Ya, kamu kan sudah cerdas. Jangan asal berteman. Sebab kalau berteman sama orang menjual minyak wangi, kita akan dapat baunya. Kan itu tidak usah. Kalau berteman dengan orang yang jelek, maka jeleknya itu akan ngalir sama kita. Nah, sekurang-kurangnya minyak wangi agak saboto perai. Kalaupun tidak dikasih, walaupun tidak dikasih minyak itu, wangi itu kan kalau kita sentuh sama dia, tinggal sama kita itu. Harum juga kita jadinya. Nah, gitulah kira-kira. Apa yang sering didengar, apa yang sering dilihat,
itulah yang akan membuat karakter dan budaya kita. Ya Bu ya. Alhamdulillah udah jam 6. Yubashshiruhum rabbuhum, memberi kabar gembira Tuhan mereka, birahmati minhu, dengan rahmat daripadanya, waridwanin, dan redanya, wa jannatin lahum, dan sorga untuk mereka, fiha na'imum muqim, padanya nikmat yang kekal, khalidina fiha abada, mereka kekal padanya selama-lamanya. Innallaha indahu, sesungguhnya Allah di sisinya, ajrun azim, pahala yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudaramu, aulia, menjadi pelindung. Inistahabbul kufra, jika mereka lebih cinta kepada kekafiran, alal iman, daripada iman. Wa may yatawallahum minkum, dan siapa yang menjadikan mereka pelindung dari kamu, faulaika humuz zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.